tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kerelaan sumber kebahagiaan. Biku Sangha yang saya muliakan, para upasaka upasika pandita yang saya hormati, serta saudara-saudara semua yang berkumpul di tempat ini, baik di lantai atas maupun di lantai bawah. Saudara-saudara, sebelum tadi mulai Dhammadesana, ada pemberian bunga untuk saya dan Bante Jayaratano, karena memang pada akhir wasa ini Bante Jayaratano genap 10 wasa. Jadi sudah namanya Jayaratano Tera. Ada teranya. Wasa tahun ini saya genap 30 wasa. Tapi namanya ya tetap ndak pakai tambahan maha-maha, ndak. Jadi ya beberapa orang mengatakan Mahatera, tapi sebetulnya ada juga yang lebih suka menyebut dengan Tera. Ya, kata Mahatera itu digunakan di sebagian negara, tapi kalau berdasarkan kitab-kitab suci sebetulnya hanya ada Tera. Makanya Anda hanya membaca Ananda Tera, Moggallana Tera, Anggulimala Tera, sebetulnya pakai Mahatera. Agak berat sebetulnya. Tapi ya sudahlah, orang-orang mau ngasih itu ya terima aja lah. Saudara-saudara, dalam perjalanan kebikuan saya 30 tahun, kalau di Surabaya mungkin Wihara Dhammajaya adalah wihara yang paling banyak saya kunjungi dibandingkan wihara-wihara lain di Surabaya. Kira-kira Anda mengerti ini? Tidak mengerti toh? Saya akan ceritakan sedikit riwayat Wihara Dhammajaya dengan saya. Rodok nyombong sedikit, bukan jual jasa, tapi inilah yang saya kerjakan. Saksi hidup masih banyak, walaupun beberapa romo pandita ini ada yang belum ada hari itu. Saudara-saudara, tahun pertama saya datang dari Thailand, wihara yang saya kunjungi adalah Wihara Dhammajaya. Karena hari itu sedang ada prahara, ada permasalahan, sehingga saya berkunjung. Dan waktu itu wihara itu masih nyewa tempat di satu tempat. Nanti Anda boleh baca sejarahnya, riwayatnya, walaupun nama saya tidak ada di situ, tapi itu saya ada di situ sebetulnya.
Ya. Saudara-saudara, masalah demi masalah datang dan wihara pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sehingga saya juga mengalami malam-malam mau diusir oleh sekelompok masyarakat. Itu ya ada ceritanya, cuman tidak ditulis. Saya sudah berulang-ulang membaca web Dhamma-Jaya, saya sudah berulang-ulang membaca riwayat Dhamma-Jaya, tapi kisah-kisah yang tegang ini tidak ditulis. Nampaknya mungkin penulisnya belum lahir hari itu. Maklum 30 tahun yang lalu, mungkin penulisnya baru 20 tahun dan kurang rajin mencari sumber-sumber problem. Oh bukan, sumber-sumber sejarah. Nah saudara-saudara, pernah juga kita kebaktian di garasi kecil, garasinya orang, garasinya umat, pernah juga. Dan pernah juga di wihara yang penuh air kalau hujan, sehingga ada bangku-bangku diletakkan dan saya harus berlatih kungfu untuk berjalan di atas air melewati bangku-bangku itu. Wah, setahap. Tapi saya ya kerasan bisa berhari-hari di situ. Walaupun airnya ya lumayan tinggi dan tidak bersih. Kalau kolam renang bersih, lah ini air banjir. Untung-untung nggak ada lele dan lain-lain binatang. Sampai akhirnya Dhamma-Jaya bisa menjadi tempat yang demikian indah. Ini bukan satu perjalanan yang pendek. Sehingga kalau menggunakan umur saya menjadi biku 30 tahun, hubungan saya dengan Dhamma-Jaya ini ya kira-kira ya sudah 30 tahun atau kurang satu lah, karena saya wasa pertama kan di Thailand, sehingga wasa yang kedua saya baru mulai melakukan pembinaan awal di calon Dhamma-Jaya hebat seperti hari ini, hebat sungguhan hari ini. Nah saudara-saudara, dalam 30 tahun ataupun kalau mau tepat ya 29 tahun saya membina di sini. Hampir tiap tahun datang, setahun bisa berkali-kali dulu. Tentu saya harus mengucapkan terima kasih. Karena Anda, apakah Anda yang sudah terlahirkan pada waktu 30 tahun yang lalu, ataukah Anda yang baru terlahir di masa-masa yang baru-baru ini, Anda telah membantu, telah mendukung kehidupan saya sebagai biku. Saya ucapkan terima kasih. Semoga semua kebajikan Anda membuahkan kebahagiaan. Dan karena namanya manusia itu juga punya kelemahan, maka mungkin dalam 30 tahun berkumpul bisa juga saya salah dalam tindakan, ucapan, dan pikiran. Makanya dalam kesempatan ini juga saya meminta Anda memaklumi kekurangan-kekurangan saya. Mudah-mudahan permakluman Anda itu menjadi pendorong semangat saya untuk lebih maju. Saudara-saudara, setelah 30 tahun Dhamma-Jaya ini berlangsung, wihara sedemikian megah, sedemikian bagus, terang, tidak pernah kebanjiran.
Siapa yang sudah ngalami pernah kebanjiran dulu di wihara yang lama? Tinggal beberapa orang. Sisanya tidak pernah ngalami. Ya, bagaimana kecepatan menggulung karpet? Bagaimana membersihkan setelah banjir surut? Belum pernah ngalami. Tapi oke lah, Anda sudah mengalami yang indah dan sudah 30 tahun berarti sudah dewasa. Saudara-saudara, walaupun sudah usia hampir 30 tahun, mungkin Dhamajaya ya sekitar umurnya dengan saya sama lah. Tapi Anda tetap ingin support, tetap ingin dukung. Makanya pada malam hari ini tetap mengadakan Sanggadana di masa Katina. Saudara-saudara, Sanggadana di masa Katina ini berbeda dengan berdana di waktu-waktu biasa. Kadang mungkin para bante datang ke sini, Anda berdana jubah, Anda berdana kepada biku tertentu. Tetapi ketika Sanggadana, Anda berdana kepada sangga. Sehingga nanti Anda sewaktu mempersembahkan persembahan Anda nanti, jangan pakai pesan. Tolong Bante ini jubahnya dipakai. Tolong jamunya diminum. Tadi saya lihat jamunya banyak sekali. Ya, tolong jamunya diminum karena jumlah jamunya lebih banyak daripada bikunya, maka nanti para bante yang tinggal di sini harus menghabiskan. Saudara-saudara, Anda tidak bisa memberikan pesanan itu. Oh, bante ini jubahnya harus dipakai. Tidak. Kenapa? Karena ini Sanggadana. Anda berdana kepada sangga, Anda berdana kepada organisasi. Jadi kita tergabung di dalam organisasi yang namanya Sangga Theravada Indonesia. Para biku tergabung di dalam Sangga Theravada Indonesia, para pandita tergabung di dalam apa ya? Para pandita apa ya? Magabudi. Jadi pasangannya Sangga Theravada adalah Magabudi. Sangga Theravada tidak berpasangan dengan yang lain. Magabudi juga tidak berpasangan dengan yang lain. Nah, ini cocok. Nah, jadi kita yang tergabung dalam Sangga Theravada Indonesia ini, ketika masa Katina, ketika Sanggadana di masa Katina, kita mewakili anggota sangga yang lain untuk menerima dana Anda. Dan karena Anda tidak menggunakan pesanan, nanti dana ini harus dipakai oleh bantenya, maka nanti dana Anda baik berupa jubah, obat-obatan, serta perlengkapan yang lain nanti akan dikelola oleh sangga. Jubah ada yang digunakan untuk pabaja samanera sementara, pabaja samanera tetap, atau mungkin untuk upasampada para biku, yaitu penabisan para biku dan lain sebagainya. Kemudian juga obat-obatan dan lain sebagainya, itu adalah yang kita gunakan dana Anda. Saudara-saudara, sekarang Katina ini atau Sanggadana ini betul-betul berbeda dengan hari-hari yang lain, dengan dana-dana yang lain. Kenapa demikian, saudara? Karena pada saat Katina atau pada saat Sanggadana seperti ini, di masa Katina ini, Anda betul-betul memikirkan kebutuhan sangga. Anda berdana jubah karena para biku menggunakan jubah. Anda berdana obat-obatan karena Anda menyadari para biku juga bisa sakit.
Ada beberapa biku kita yang hari ini ya berada di rumah sakit. Karena biku juga bisa sakit. Dan Anda mempersembahkan itu semua untuk kebutuhan sangga, untuk kelestarian dharma. Saudara-saudara, apa sekarang maknanya berdana kepada sangga di masa Katina? Saudara-saudara, dana ini sesungguhnya berarti pelepasan. Saat ini Anda masih pegang semua dananya. Masih dipegang semua? Masih? Mana? Oh, Anda lepaskan di samping Anda itu. Jawab kok tipu-tipu. Belum dipegang, sekarang pegang. Dana masih dipegang. Masih dipegang oleh Anda semua ya. Tapi saudara-saudara, pada saatnya nanti dana itu tidak boleh dipegang lagi. Dana itu harus Anda serahkan. Kecuali Anda yang kepingin bawa pulang. Ada beberapa orang kepingin dulu lihat jubahnya biku itu kayak apa. Ada yang kepingin? Ada? Banyak. Maaf saya tidak bisa mendemokan di sini bentuk jubah itu kayak apa. Tapi nanti besok kalau para bante cuci jubah, para biku juga cuci jubah loh. Jangan dikira tidak pernah. Cuma Anda jarang lihat saja. Nanti Anda bisa lihat jubahnya, modelnya kayak apa. Jadi Anda tidak usah bawa pulang yang ini. Pada saatnya nanti Anda harus persembahkan. Pada saatnya nanti Anda harus serahkan. Artinya saudara, apa yang sekarang Anda miliki, apa yang sekarang Anda pegang, pada saatnya nanti Anda harus lepaskan. Pada saatnya nanti Anda tidak bisa pegang. Saudara-saudara, kejadian ini sangat sederhana. Sekarang saya pegang, sebentar lagi tidak saya pegang. Sederhana sekali kan? Tetapi saudara, kejadian ini bukan hanya jubah ataupun 4 kebutuhan pokok yang Anda pegang saat ini. Kejadian Anda memegang dan melepas ini ada di seluruh segi kehidupan. Anda sesungguhnya, kita sesungguhnya tidak bisa memegang segalanya untuk selamanya. Kita pasti satu ketika melepas apapun yang kita miliki. Saudara-saudara, Sang Buddha mengajarkan Dharma 1 hari 6 kali. Dan dilakukan selama 45 tahun. Sehingga kalau 1 hari 6 kali, 1 bulan 180 kali, 1 tahun sudah hampir 2000. 45 tahun hampir 90.000. Sangat banyak yang disampaikan Sang Buddha dalam 45 tahun mengajar. Tetapi ada satu benang merah, ada satu inti yang disampaikan selama 45 tahun itu. Sehingga kalau satu ketika kita ditanya, Sang Buddha mengajar sedemikian lama, kitab suci agama Buddha sedemikian banyak, saya tidak yakin Anda di sini ini pernah melihat kitab suci agama Buddha, Tipitaka.
Sudah ada yang pernah lihat? Paling lihat foto, ya, lihat fisik, mungkin jarang. Buku Parita Suci, buku Dhammapada yang Anda sering baca, kalau punya, itu hanya sebagian kecil dari Tipitaka. Tipitaka sedemikian banyak, bukunya puluhan dan tebal-tebal. Tetapi kalau diperas, diringkas, dijadikan satu kalimat, sehingga kita bisa memahami dan kita bawa pulang sebagai makna Katina, adalah hidup tidak kekal. Terimalah kenyataan itu. Hidup ini tidak kekal, saudara. Dan kita harus menerima kenyataan itu sebagaimana adanya. Kita tidak bisa menolak ketidakkekalan. Karena itu ketika saat ini Anda memegang dana Katina, kemudian nanti harus dilepaskan, maka Anda tidak bisa menolak. Bahkan ada beberapa yang membawa anak kecil. Saya sering melihat anak kecil ketika disuruh menyerahkan dana Katina sering protes, nangis. Ya, betul? Ibu-ibu, bapak-bapak, betul enggak? Nangis, nggak mau. Tapi bapak atau ibunya yang menggendong langsung mengatakan, ayo nak, serahkan nak, lepaskan. Saudara-saudara, akhirnya dana Katina ini oleh anak kecil tersebut dilepaskan. Dan orang tuanya lega, mendidik anaknya melepas, mendidik anaknya mengenali ketidakkekalan. Tapi saudara-saudara, yang tadi saya sampaikan, ketidakkekalan, pelepasan bukan hanya berhubungan dengan dana Katina ini saja. Dana Katina ini hanya sekedar simbol, lambang. Tetapi sudahkah kita mampu melepas? Apa saja yang membuat kita menjadi melekat? Bahwa di dunia ini segala sesuatu tidak kekal, saudara. Ketika kita lahir, saat kita lahir di dunia ini, saat itu juga kita teken kontrak meninggalkan dunia ini. Tidak ada yang bisa menolak, tidak ada yang bisa menahan. Bahkan inilah yang membuat Pangeran Siddhartha meninggalkan istana, melihat tua sakit mati. Loh, apa aku bisa tua sakit dan mati? Dengan hartaku segini banyak, apakah aku bisa tua sakit dan mati? Dengan kedudukanku yang sedemikian setinggi, apakah aku bisa tua sakit dan mati? Dengan keluargaku yang demikian bahagia, apakah aku bisa tua sakit dan mati? Ternyata bisa tua sakit dan mati. Apapun yang dimiliki tetap bisa tua sakit dan mati. Kemudian Pangeran Siddhartha berusaha waktu menjadi pertapa melepas segalanya. Kalau saya tidak punya harta, bagaimana bisa tua sakit dan mati? Enggak. Ketika saya tidak punya istana, bisa enggak saya tua sakit dan mati? Ketika saya tidak punya keluarga, bisa enggak saya tua sakit dan mati? Ternyata juga bisa. Bukan karena memiliki kita bisa tua sakit dan mati, bukan karena tidak memiliki kita tua sakit dan mati. Ternyata tua sakit dan mati, perubahan itu harus diterima sebagaimana adanya. Oleh karena itu saudara-saudara, kita semua ketika lahir teken kontrak untuk menuju kematian. Kita hanya punya sepasang
bentuk telapak tangan. Ada hitam, juga ada tidak hitam. Saya tidak berani mengatakan putih, karena tangan saya tidak terlalu seputih yang lain. Jadi saya mengatakan hitam, hitam pasti nih, ya. Orang yang kalau sudah pernah ke Bali Rejo pasti tahu hitamnya sampai di mana. Lumayan toh, ya. Hitam dan tidak hitam. Ketika kita lahir, maka kita otomatis sepakat harus berani mati. Saudara-saudara, ada beberapa orang menghadapi kematian itu takut loh. Siapa di sini yang nggak takut mati? Nah, itu yang bunyi HP-nya pasti nggak takut mati. Pasti, karena tidak masalah saja. Wah, bisnis dia. Jadi nggak takut mati. Saudara-saudara, semua orang takut mati. Binatang saja takut mati. Coba saudara, Anda punya kurungan tikus. Anda kalau jebak tikus pakai kurungan atau pakai jebretan? Jebretan. Kalau jebretan, pasang tangan Anda dulu. Rasanya kayak apa kalau dijebret itu? Ya, pasang dulu, diutik-utik dulu, jebret. Oh, nggak sakit. Pasang tangannya. Tapi kalau yang pakai kurungan, oke. Saudara-saudara, ada yang tangkap tikus pakai kurungan? Ada? Ada. Ya, terus nanti kalau sudah terus difunction tikusnya. Lu iya, masa disetrum atau digoreng? Ada lagi, ya di function dong. Masalah functionnya kemana, itu urusan karma Anda. Mau function di biara? Saya nggak tahu. Mau function di tetangga? Saya juga nggak tahu. Atau function di tempat-tempat yang bebas, silahkan. Saudara-saudara, kalau Anda mengamati, Anda yang sudah berpengalaman nangkep tikus dengan kurungan, Anda nangkep, Anda ngamati coba, tikus yang ketangkep itu kalau Anda dekati, dia pertama gelisah. Setelah gelisah, takutnya hilang, yang ada adalah berani. Jadi dia nunggu aja. Mau ngapain lu? Nunggu. Kalau saya biasanya tenang. Sama-sama sio tikus, jangan macam-macam. Tapi bagi Anda yang sio macan atau apa ya silahkanlah menantang, tak makan loh kamu. Tapi kalau saya sesama tikus jangan macam-macam. Saudara-saudara, dia terus diam di pojok, pelan ambil mangap-mangap begitu. Artinya apa saudara? Tikus pun takut menghadapi kematian. Semut juga takut menghadapi kematian. Dia akan menggigit dengan keras sebelum mati. Tawon takut menghadapi kematian sebelum mati. Tawon tidak gigit, Ibu. Tawon tidak punya gigi. Nyamuk pun tidak menggigit, menusuk. Tawon mengentup. Menyengat bahasa Indonesianya, mengentup. Menyengat, tawon menyengat. Itu kalau dia sudah mau mati, dia menyengat. Mati bareng, ayo. Tak entup hidungmu. Nah, saudara-saudara, artinya apa? Semua makhluk ini takut kematian. Manusia pun takut kematian. Tapi tidak ada pilihan. Karena apa? Karena kita sudah terlahirkan. Berani lahir, harus berani mati. Tidak ada pilihan. Anda mau memperpanjang umur, silahkan. Minum obat ini, obat itu. Ada beberapa zaman dulu minum plasenta kijang. Pernah dengar ya?
Kijang itu di dalam kandungan dibedah sampai plasentanya itu dimasukkan arak. Kemudian diminum. Tetap orangnya mati. Kemudian yang belakangan ini plasenta gajah. Wah, gajah gede gitu. Dikeluarkan, dimasukkan gentong. Gentong guci besar. Diminum, tetap mati. Kemudian orang pakai jimat-jimat biar tidak mati. Oh, tetap mati. Saudara-saudara, tidak ada gunanya takut mati, karena kematian pasti datang. Yang ditakuti adalah terlahirkan kembali. Karena kalau lahir mesti mati, kalau takut mati ya jangan lahir lagi. Gampang toh? Karena kita sudah lahir, terpaksa kita mati. Dan jangan takut. Semua orang yang kita kenal, terutama leluhur kita, sudah berani mati semua. Mungkin orang tua kita yang dulunya gelap aja takut, ternyata mati berani. Ya toh? Orang tua kita yang sama anaknya aja takut. Beberapa orang tua sama anaknya takut loh. Mah, sana. Iya nak. Mah, ini bersihkan Pak. Iya Pak. Sama anaknya saja takut, tapi ternyata sama kematian berani. Kakek nenek kita berani. Leluhur berani. Dan tidak ada yang mereka mati itu balik. Berarti dia jalan berani. Dan tiap hari saudara, kalau Anda buka koran, para pejuang yang berani mati ada di situ. Si A umur segini, si B umur segini, si C umur segini. Berarti kematian itu tidak menakutkan. Sekarang Anda takut sama kematian? Takut? Tidak? Silakan daftar di koran. Kapan mau berangkat? Loh kan katanya tidak takut. Saudara-saudara, kematian adalah pelepasan yang tertinggi. Anda sekarang memegang sanggadana Anda. Sama dengan ketika akhir kehidupan ini Anda memegang apa saja yang milik Anda. Keluarga Anda, harta Anda, karir Anda, kedudukan Anda, pangkat Anda, apapun juga. Satu ketika dia harus dilepaskan. Saudara-saudara, orang meninggal, yang pertama yang tidak ikut adalah hartanya. Waktu hidup punya berlian besar, punya jam Rolex, punya sepatu mahal, saya nggak tahu sebutannya apa. Tadi saya jam Rolex juga saya nggak ngomong untuk promo ya saudara. Jadi ini saya terpaksa menyebut. Jadi jam mahal, berlian mahal, kalung mahal, dan lain-lain. Tapi pada saat meninggal, semua yang mahal-mahal itu tidak ikut ke jenazah. Anda sudah merawat jenazah? Ada yang dibawai berlian? Mutiara. Padahal waktu hidup berliannya gede-gede. Setelah meninggal diganti mutiara. Mutiara itu berapa harganya dibandingkan berlian? Mutiara segegem, berlian satu aja belum dapat. Ya toh? Tapi itu yang disertakan. Ini lambangnya berlian, kamu sudah punya harta, tak kasih mutiara, berliannya untukku. Kemudian ibu-ibu yang koleksi tas mahal-mahal. Tas itu yang mahal sampai
puluhan juta, ratusan juta sampai miliaran. Saya juga heran, apa yo iso kenyang toh tasnya sampai segitu mahal itu. Kalau dibawa kenyang terus bagus. Dibawa ya lapar, dimakan ya ndak bisa, mahal. Saudara-saudara, begitu orangnya meninggal tasnya, gua aku ya. Mobil bagus-bagus, waktu orangnya meninggal, akhirnya juga diambil oleh yang masih hidup. Itu pada saat meninggal, saudara. Cuman dikasih pakaian, dibelikan sepatu Bruce Lee, yang kalau hidup aja nggak pakai. Iya toh? Sepatu Bruce Lee. Betul. Sepatu zaman film Big Boss itu loh. Itu kita hidup aja nggak pakai. Wah, sepatunya mahal-mahal. Mati cuma dikasih Bruce Lee itu. Ya sudah, geletak. Saudara-saudara, kalau di sini kemudian dikirim ke adijasa, seluruh harta tadi tidak ikut. Hartanya di rumah semua. Yang ikut ke adijasa adalah teman sama saudara. Wah, temennya datang ke adijasa ngobrol, ngabiskan roti. Aduh. Selesai. Kemudian ya baca parita, kalau kita kan ya baca parita. Datang ngabiskan roti, baca parita, selesai ngabiskan nasi. Sudah selesai semua. Saudara-saudara, akhirnya saat keberangkatan jenazah, entah dikubur atau dikremasi, teman-teman ini pada sibuk bikin alasan. Sorry ya, besok aku ada acara. Sorry ya, aku nggak nganter. Teman tidak ikut. Yang nganter adalah keluarga. Entah ke Sentong Baru, Sentong Lama, Sukorejo, Kembang Kuning, Kembang Ungu, Kembang apa saja. Dan saudara, di akhir cerita, keluarga yang tadi ngikut nganter sampai Kembang Kuning itu, begitu pintu kremasi itu ditutup, ovennya itu ditutup, nggak ada yang ngikut. Nangis kenceng tapi di luar. Loh, kalau nangis kenceng mbok masuk, mbok ikut, mbok nemeni. Aduh, kamu kok sendirian di situ ya, anget-anget aku temeni. Nggak ada. Saudara-saudara, akhirnya dikremasi atau dikubur sendirian. Semua yang dicari ditinggalkan. Harta nomor 1, teman nomor 2, keluarga nomor 3. Yang dibawa hanya perbuatan. Yang dibawa hanya pelepasan. Ketika dia lahir, dia sudah menandatangani kontrak untuk meninggal. Maka pada saat dia akan meninggal, dia harus melepas segalanya. Beberapa orang yang sulit meninggal karena dia masih sulit melepas. Mana hartaku nanti, siapa ini yang melanjutkan usahaku? Nanti keluargaku bagaimana, anakku masih kecil-kecil kalau aku meninggal. Bagaimana ini sepatuku yang mahal, nanti siapa yang pakai ya? Sulit untuk melepas. Itu yang membuat orang tidak bisa meninggal. Atau sudah parah sekali napasnya, sudah tinggal satu, tapi enggak bisa meninggal. Saudara-saudara, tapi ketika kita berdana melakukan sanggadana dan kita memahami makna bahwa di dalam satu kalimat dharma itu adalah hidup ini berubah, terimalah kenyataan itu.
Maka pada saat nanti kita sering, tiap tahun mungkin Anda melakukan sanggadana, tiap hari Anda melakukan kerelaan, entah kepada mereka yang membutuhkan, kepada pengemis, kepada pengamen dan lain sebagainya, Anda melakukan kerelaan. Maka pada saat nanti hendak terlahir kembali, kerelaan Anda diuji. Sudahkah Anda merelakan apa saja milik Anda? Harta-harta Anda, jam tangan yang bagus, giwang yang mahal, pakaian yang mahal, mampukah Anda melepas? Teman-teman Anda, mampukah Anda melepas? Keluarga Anda, mampukah Anda melepas? Karena itu semua tidak bisa Anda pertahankan. Saya ingin menggenggam semua yang sudah saya cari selama ini. Tidak bisa. Itu sama dengan Anda menggenggam air. Anda boleh bayangkan Anda menggenggam air. Air yang cair, bukan air yang beku. Karena beberapa orang bisa Bante menggenggam air beku toh. Nah, itu es. Tapi sekarang Anda menggenggam air yang cair. Anda hanya punya sementara di tangan Anda. Tapi kemudian lewat, menerobos jari-jari Anda. Dan ketika Anda buka, Anda hanya punya tangan yang basah. Pernah pegang air, tapi sudah tidak punya air lagi. Ketika Anda nanti menyerahkan sanggadana ini, Anda pernah punya, tapi sekarang sudah tidak punya lagi pada saat Anda mempersembahkannya. Ini bukan hanya segi itu saja saudara, bukan hanya kelahiran saja, tetapi apapun juga. Pertemuan ini saudara, ketika Anda datang dan duduk di tempat ini, Anda sudah melakukan satu hal dan Anda tinggal menunggu hal yang lain. Anda tidak bisa duduk di sini selamanya, karena pada saatnya nanti Anda harus melepas. Anda harus kembali ke rumah masing-masing. Berani datang, berani pulang. Berani pulang, berani datang lagi. Kenapa? Karena hidup tidak kekal. Ketika Anda punya teman, Anda punya sahabat, maka Anda siap menghadapi perpisahan dengan teman, dengan sahabat Anda. Anda tidak bisa mempertahankan selamanya. Karena ini Anda seperti menggenggam air. Anda punya pasangan hidup, Anda juga hanya sementara. Pasangan hidup Anda, sekarang Anda tanda tangan akte pernikahan, maka entah kapan pasti akan ketemu perpisahan. Hanya menggenggam air tidak akan bisa kita pertahankan selamanya. Anda yang melahirkan anak-anak yang lucu, Anda melahirkan anak-anak yang pandai, Anda melahirkan anak-anak yang ganteng dan cantik, Anda hanya menggenggam sementara. Karena satu ketika anak Anda pun akan berpisah dengan Anda. Ada satu orang tua mengeluh kepada pasangan hidupnya, kita ini punya anak 5. Ini karena orang tua zaman dulu, ya jangan Anda bayangkan orang tua hari ini punya anak 2 sudah ribet. Ini orang tua zaman dulu mengatakan, kita ini punya anak 5. Kelihatannya rumah kita ramai, ternyata akhirnya sepi juga. Akhirnya tinggal 2 juga, suami dan istri. Kemana 5 anak ini? Menikah dan pergi ke kota lain, menikah lagi, kerja di tempat lain, di kota-kota lain, di luar negeri dan di mana-mana, dan akhirnya mereka hanya telepon,
karena orang tua WA nggak bisa, SMS nggak bisa, akhirnya cuma telepon, "Pak, sehat-sehat Pak?" "Sehat." "Syukurlah Pak." Ya udah, cuman itu aja. Saya mau ngomong, sibuk loh Pak aku ini. Sebentar lagi ada yang telepon anak kedua, "Mah, sehat-sehat Mah?" "Sehat." "Baguslah, syukurlah." Ya udah, cuman gitu aja. Sampai satu ketika telepon lama nggak diangkat-angkat. "Oh, di mana ini?" "Mungkin di rumah sakit, mungkin sudah di krematorium." Saudara-saudara, sangat menyedihkan. Saudara-saudara yang punya anak lebih dari satu, renungkan nanti endingnya Anda seperti tidak punya siapa-siapa loh. Ya toh? Kenapa saudara? Karena Anda hanya menggenggam air. Tangan basah, tapi Anda sudah tidak punya air lagi. Tangan basah karena Anda pernah pegang air, tapi seluruh air itu keluar. Hidup tidak kekal. Anak Anda, pasangan Anda, teman Anda, harta Anda, hidup Anda, semuanya akan lewat. Oleh karena itu saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita pasti berpisah. Tidak mungkin kita tidak berpisah. Entah lama atau cepat, pasti berpisah. Anda pun dengan saya pasti berpisah. Tidak mungkin kita bertahan terus-terusan. Anda di sini terus, saya di sini terus. Lah ngapain pengangguran? Iya dong, pasti berpisah dong. Nah, kapan ketemu? Kita nggak pernah tahu. Karena hidup tidak pasti, kematian itu pasti. Saudara-saudara, sekarang apa yang harus kita lakukan sekarang saudara dalam hidup? Dengan hidup kita sendiri tidak kekal, dengan pasangan hidup sendiri juga tidak kekal, dengan anak juga tidak kekal, dengan teman juga tidak kekal, dengan siapapun juga tidak kekal. Sekarang apa yang harus kita lakukan saudara? Ketika Anda sekarang dengan berdana katina ini, Anda melakukan, memberikan dana yang terbaik. Jubah yang terbaik. Kalaupun jubah itu pernah Anda pakai, siapa tahu mantan samanera, mantan biku, siapa tahu. Kemudian punya jubah kesayangan terus dilipat, tapi tetap dicuci dulu. Tidak jubah baunya kayak kimchi tapi wah. Tidak, pasti Anda bersihkan. Anda bersihkan, Anda cuci, Anda lipat, Anda setrika, kemudian Anda persembahkan. Obat-obatan juga sama. Obat pusing merek A, saya nggak nyebut karena saya nggak dapat 10%. Tidak, terus Anda cuil satu karena tadi berangkat ke sini pusing, jalanan macet, pluk, dimplok. Terus ya sudah ini sisanya untuk Bante. Manjur loh Bante, saya tadi macet di patung kuda sana. Saya minumi, pusingnya hilang Bante. Ayo Bante, coba minum Bante. Ini paruan saya Bante. Tadi saya paruh pakai gigi Bante. Ayo nih. Biasanya Bante yang blessing, sekarang tak blessing Bante. Saudara-saudara, pasti Anda tidak melakukan itu. Pasti yang bekas-bekas itu Anda pakai sendiri. Anda memberikan yang terbaik. Saudara-saudara, ini juga menjadi satu lambang. Ketika Anda hidup, lakukanlah yang terbaik. Memberikan kebahagiaan kepada masyarakat, kepada lingkungan, kepada pasangan hidup Anda. Ketika Anda menjadi suami istri, bahagiakanlah pasangan hidup Anda. Bahagiakan dengan badan, bahagiakan dengan ucapan, bahagiakan dengan pikiran Anda. Sehingga ketika perpisahan itu terjadi, tidak ada penyesalan. Karena kita sudah melakukan yang terbaik. Ketika Anda punya teman, selama Anda dekat dengan teman Anda, bahagiakanlah. Lakukan yang terbaik dengan badan, ucapan, dan pikiran.
Sehingga ketika nanti pertemanan ini selesai, tidak ada penyesalan, tidak ada hal yang harus disedihkan. Kenapa? Kalau memang hidup tidak kekal. Berapapun lamanya perjumpaan, satu ketika pasti berpisah. Berapapun Anda memegang jubah itu, satu ketika pasti terlepas. Seberapa lama Anda menjaga kesehatan, pakai minum plasenta gajah sekalipun, hidup ini pasti akan berakhir. Karena itu saudara-saudara, bukan akhir yang membuat hidup ini bahagia atau tidak bahagia, tetapi sesungguhnya selama hidup ini apa yang kita sudah lakukan. Jalani langkah-langkah kehidupan kita ini dengan baik, dengan hati-hati, sehingga tidak menyakiti lingkungan, tidak menyakiti pasangan, tidak menyakiti teman. Saudara-saudara, banyak pria mengatakan pasangan hidupnya adalah bagaikan dewi di surga. Apa ibu-ibu pernah mendengar suami Anda mengatakan gitu? Tidak. Kalau suaminya ikut sekarang, tolong nanti katakan kepada ibu-ibu ini, oh dewiku. Bagi yang namanya Dewi ya sudah enak, ada. Ya Dewi, sudah. Tapi bagi yang namanya bukan Dewi, suami-suami ini harus menganggap dia sebagai Dewi loh, penghuni surga. Sebaliknya bapak-bapak, pernahkah mendengar istri-istri menyebut Anda sebagai dewanya di rumah? Tidak. Ibu-ibu jangan mahal ya, jangan mahal-mahal omongan baik. Ibu-ibu katakanlah kepada suami-suami, oh dewaku, engkau dewa yang kusayangi. Saudara-saudara, bila dewa dan dewi berumah tangga, maka jadikanlah rumah seperti surga. Karena dewa dan dewi tempatnya di surga, bukan di neraka. Kalau pasangan hidup sudah nggak kerasan di rumah, berarti dia dewa ataupun dewi, hidupnya serasa di neraka. Aku nggak kerasan di rumah, aku paling seneng kalau ke wihara, aku paling seneng kalau di tempat kerja, tapi jangan sampai aku terlalu lama di rumah. Aku sebel lihat mukamu, bencekno kamu itu. Aku seperti hidup di neraka sama kamu. Loh. Saudara-saudara, kalau sampai pasangan hidup Anda tidak kerasan di rumah, kalau anak Anda tidak kerasan di rumah, dewa dan dewi Anda ini tidak kerasan di rumah, maka rumah Anda bukanlah surga, tapi neraka. Bagaimana membangun surga di dalam rumah? Berperilakulah yang baik, berbicaralah yang baik, berpikirlah yang baik. Bagaimana disebut baik? Ketika kita berperilaku, ingat, perilaku saya ini nyakiti orang lain gak ya? Perilaku saya ini mengecewakan orang lain gak ya? Ketika saya berbicara, bicara saya ini menyakitkan orang lain gak ya? Mengecewakan orang lain gak ya? Ketika saya berpikir, pikiran saya ini menyakiti orang lain gak ya? Apakah pikiran saya ini mengecewakan orang lain gak ya? Kalau kita selalu berpikir tentang kebahagiaan orang lain, sama dengan Katina ketika Anda mempersembahkan jubah demi kebahagiaan sangga, jubah dan segala perlengkapannya, maka rumah tangga Anda akan bahagia. Keluarga, hubungan keluarga Anda akan baik, harmonis. Hubungan persahabatan Anda bisa bertahan untuk waktu yang lama. Tetapi kalau Anda lupa memikirkan perilaku Anda yang mungkin bisa merugikan, mencelakakan orang lain, Anda lupa sehingga Anda berbicara,
ataupun berpikir yang merugikan dan mencelakakan orang lain, maka kita harus siap menghadapi perpisahan. Karena apapun juga perpisahan tidak akan pernah bisa ditahan. Megang air pasti tembus, hanya ada yang basah. Yang basah apa? Kenangan selama kita berkumpul. Saudara-saudara, inilah salah satu makna Katina. Pada 30 wasa saya menjadi biku, mungkin sudah 30 kali juga, atau mungkin 29 kali Anda melakukan sanggadana. Dan ini seperti memegang air, karena tentu tidak bisa setiap saat, tidak bisa setiap tahun kita bertemu. Tapi minimal pertemuan hari ini memberikan manfaat untuk tumbuhnya keyakinan kita, tumbuhnya semangat untuk mengisi kehidupan kita, agar di dalam kehidupan kita ini kita menjadi orang yang saling bisa memahami. Sangga Theravada, kemudian Magabudi, Wandani, Patria adalah satu keluarga. Jadikanlah keluarga ini menjadi keluarga yang harmonis. Lakukan yang terbaik, sehingga walaupun menggenggam air masih bertahan untuk waktu yang relatif cukup lama. Anumodana atas seluruh dukungan Anda selama saya menjadi biku 30 tahun. Semoga kebahagiaan menjadi milik Anda. Anda terjauhkan dari kesulitan, terdekatkan dengan kesuksesan, dengan kebajikan yang Anda miliki. Semoga hikmah Katina ini mendukung, mendorong Anda untuk terus mengembangkan kebajikan kepada siapapun yang membutuhkan. Semoga Anda berbahagia, semoga keluarga Anda berbahagia, semoga semua makhluk, bagi yang tampak maupun yang tidak tampak, akan memperoleh kebaikan dan kebahagiaan sesuai dengan kondisi karmanya masing-masing. Sabbe satta bhavantu sukhitata.